Perkenalkan, nama saya Christine Siombing, NIM 1804117124, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Kali ini saya akan membahas tentang pengendalian sosial. Pengendalian sosial, menurut Berger, pengendalian sosial adalah cara yang digunakan untuk menertibkan anggota masyarakat yang membangkang. Dan menurut Roger, pengendalian sosial adalah proses terencana maupun tidak tempat individu diajarkan, dibujuk maupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai kelompok. Dengan demikian, tujuan pengendalian sosial adalah agar masyarakat mematuhi peraturan dan norma-norma yang berlaku, baik dari kesadaran sendiri maupun karena paksaan. Yang kedua, agar dapat mewujudkan keserasian dan ketentraman dalam masyarakat. Yang ketiga, bagi orang yang melakukan penyimpangan diusahakan agar mematuhi norma-norma yang berlaku. Contoh, di masa sekarang ini banyak dilakukan pengendalian sosial, di mana munculnya corona. Di sini kita dibuat stay at home atau di rumah saja untuk memutuskan putusan rantai COVID-19. Dan di sini juga dilakukan dengan adanya PSBB. Jadi kita harus tetap di rumah saja. Jadi jika kita melakukan atau melanggar hal tersebut, maka kita akan dikenakan sanksi dan itu juga kita tahu. Selanjutnya, jenis-jenis pengendalian sosial. Dalam pelaksanaan pengendalian sosial, kita dapat mengenal pengendalian sosial formal dan pengendalian sosial non-formal. Formal yaitu yang pertama, lembaga kepolisian. Ini merupakan lembaga formal yang sejak awal dibentuk dalam rangka mengawasi semua bentuk penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. Yang kedua, lembaga kejaksaan merupakan lembaga formal yang bertugas sebagai penuntut umum, yaitu pihak yang mengajukan tuntutan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan tertib hukum yang berlaku. Yang ketiga, lembaga pengadilan yang bertugas sebagai memeriksa kembali hasil penyelidikan dari polisi serta menindaklanjuti tujuan dari kejaksaan terhadap suatu kasus penyelenggaraan. Yang keempat, lembaga adat. Jadi lembaga adat itu juga lembaga formal. Lembaga adat juga merupakan formal. Pada masyarakat tradisional, bentuk-bentuk penyelenggaraan terhadap norma-norma adat masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, penanganannya menjadi kewenangan dari lembaga-lembaga adat masyarakat itu tersendiri. Misalnya pelanggaran terhadap adat perkawinan, adat kekerabatan, ada pembagian warisan dan lain-lain. Yang kedua, pengendalian sosial non-formal. Pengendalian sosial dapat juga dilakukan oleh para pemuka masyarakat yang mempunyai pengaruh ataupun karisma untuk mengatur sebagai kegiatan masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat ini merupakan panutan sekaligus mengenali yang dipatuhi oleh masyarakat yang lain. Menurut Brooks J. Johnson atau 1983, hal tersebut terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, adanya perubahan norma dari satu periode waktu ke periode yang lain, misalnya sopan santun berpakaian akan mengikuti zaman, serta anggota-anggota kelompok minoritas telah diizinkan mengikuti berbagai kegiatan yang dulu dilarang sehingga sistem pengendalian sosial tidak dapat diterapkan seterusnya. Yang kedua, tidak ada norma atau aturan yang bersifat mutlak yang bisa digunakan untuk menentukan benar tidaknya kelakuan seseorang. Orang-orang dalam masyarakat yang berbeda akan mematuhi norma yang berbeda pula. Yang ketiga, individu yang tidak mematuhi norma sosial disebabkan karena mengamati orang-orang lain yang mematuhi atau karena mereka tidak pernah dididik atau mematuhinya. Yang keempat, adanya individu-individu yang belum mendalami norma-norma dan belum menyadari kenapa norma-norma itu harus dipatuhi.
Hal itu disebabkan karena sosialisasi yang belum sempurna dalam dirinya. Yang kelima, adanya individu-individu yang kurang yakin akan kebenaran atau kebaikan suatu norma sosial atau dihadapkan dengan situasi di mana terdapat norma tidak sesuai. Sifat-sifat pengendalian sosial. Yang pertama, pengendalian sosial preventif. Pada pengendalian sosial yang bersifat preventif, usaha dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku penyimpangan. Contohnya, memberikan nasihat kepada anak. Yang kedua, pengendalian sosial represif. Dilakukan apabila terjadi pelanggaran dan supaya keadaan pulih seperti sedia kala. Yang ketiga, pengendalian sosial gabungan. Jadi di sini digabungkan antara pengendalian sosial preventif dan represif. Yang keempat, pengendalian sosial persuasif. Pengendalian sosial persuasif dilakukan melalui pendekatan dan sosialisasi agar masyarakat mematuhi norma-norma yang ada. Pengendalian sosial ini dilakukan tanpa kekerasan. Yang kelima, pengendalian sosial koersif. Bersifat memaksa agar anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Jika suatu masyarakat banyak terdapat pelanggaran, maka tindakan represif dan koersif dapat diterapkan demi tercapainya ketertiban sosial. Cara-cara pengendalian sosial. Untuk melaksanakan hal tersebut, ada beberapa cara pengendalian sosial yang dapat dilakukan. Yang pertama, cemooh atau diejek. Hal tersebut penyimpangan yang dianggap melanggar nilai dan norma yang berlaku. Jadi kita nggak boleh mengejek, apalagi kita umat Kristiani kan nggak boleh saling mengejek karena kita sama di mata Tuhan. Jadi yang kedua, teguran. Teguran merupakan suatu bentuk pengendalian sosial. Teguran bisa merupakan peringatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, pendidikan. Pengendalian sosial melalui pendidikan dilakukan secara efektif, maka bentuk-bentuk pengendalian sosial bisa sebagai pendukungnya. Pendidikan adalah proses yang diawali sejak lahir, berlangsung sepanjang hidup dan merupakan cara pengendalian sosial yang efektif. Yang keempat, agama. Setiap memeluk agama yang taat akan mengakui kebenaran ajaran agamanya sebagai pedoman dan tingkah laku. Jika melanggar ajaran agamanya, ia akan merasa berdosa, tersingkir, dan akan berusaha bertobat. Agama ini merupakan pengendalian sosial yang efektif. Yang kelima, gosip atau desas-desus. Gosip atau desas-desus adalah berita yang menyebarkan secara cepat dan tidak berdasarkan pada kenyataannya. Biasanya terjadi ketika kritik sosial secara terbuka, tetapi tidak dapat dilontarkan. Dengan gosip tersebut, individu yang berlaku menyimpang akan merasa malu dan bersalah sehingga akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Yang keenam, intimidasi. Salah satu bentuk pengendalian sosial lainnya adalah intimidasi. Intimidasi dilakukan dengan cara menekan, memaksa, mengancam, atau menakut-nakuti.